Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Integration Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 11 Januari 2024. Masih menunggu ya tentang approval daripada Bitcoin ETF, dan per video ini dibuat, SEC itu belum memberikan approvalnya terhadap Bitcoin ETF. Mungkin kita akan menemukan datanya pada hari ini, teman-teman. Tanggal 11 Januari waktu Indonesia ya. Karena di Amerika Serikat sana itu lagi tanggal 10 hari ini. Jadi bisa dibilang ya hari ini harusnya kita udah menemukan data. Mungkin kalau kena delay ya bisa jadi besok, teman-teman. Jadi pada intinya adalah untuk keputusan Bitcoin ETF atau ETF Bitcoin itu belum ada keputusannya per video ini dibuat. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan hari ini, Kamis tanggal 11 Januari, kita akan dapat beberapa data. Salah satunya adalah data continuing jobless claim. Ini soal pengangguran ya, data pengangguran dari Amerika Serikat, yang mana forecastnya masih akan dalam tren penguatan. Kemudian dari data yang lain juga akan ada data soal CPI atau data inflasi. Teman-teman, CPI and core CPI akan kita dapetin datanya. Dilihat dari forecastnya, nampaknya inflasi masih bakalan lanjut mengalami tren penurunan dari inflasi dan juga core-nya. Semoga seperti itu, teman-teman. Kemudian juga akan ada data soal initial jobless claim dari Amerika Serikat. Nah, dari beberapa news yang ada di market di perdagangan kemarin, sebenarnya kita dapat banyak sekali drama, teman-teman. Salah satunya adalah drama tentang dihacknya akun Twitter milik SEC di perdagangan kemarin. Dan setelah diinvestigasi, diusut ya teman-teman, ternyata akun dari SEC tersebut tidak mengaktifkan two-factor authenticator, teman-teman. Jadi bisa dibilang nggak mengaktifkan akun Google Authenticator mereka ya. Jadi ya itu menyebabkan kerentanan terhadap keamanan daripada akun tersebut, sehingga hacker lebih mudah untuk bisa melakukan penetrasi dan masuk ke akun Twitter milik SEC, menyebabkan mereka ngeposting ya akun SEC tersebut posting terkait dengan approval Bitcoin ETF, dan itu kemarin bikin market sempat melonjak naik. Tapi akhirnya diklarifikasi sama akun Twitter milik Gary Gensler yang mengatakan bahwa untuk Bitcoin ETF itu sebenarnya belum mendapatkan approval. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini menurut saya kesalahan yang benar-benar fatal terhadap market. Mungkin banyak yang sudah antusias, banyak yang kena liquid kemarin, teman-teman, terkait dengan pergerakan volatilitas dari market Bitcoin yang tiba-tiba. Nah, kemudian ini berita juga datang dari pengamat market, teman-teman. Salah satu money manager ya, teman-teman, dia mengatakan bahwa dihacknya akun Twitter milik SEC itu tidak akan membuat Bitcoin Spot ETF ini ditunda, teman-teman. Jadi dia masih melihat bahwa persetujuannya masih akan tetap ada di perdagangan tanggal 10, khususnya buat ARK Invest. Ya, jadi saat ini posisi daripada market sedang menunggu terkait dengan masalah apakah ini bakalan di-approve atau enggak. Dan ini benar-benar menjadi pusat perhatian market overall pada wait and see sementara ini. Dan ya kita akan nunggu aja, teman-teman, kira-kira nanti keputusannya akan seperti apa. Kemudian juga ada dari CBOE ya, ini salah satu perusahaan derivatif trading gitu, teman-teman, dari Chicago, yang mengatakan bahwa Bitcoin ETF akan siap untuk ditradingkan pada hari Kamis. Ya, meskipun SEC belum melakukan approve. Jadi ini kata CBOE ya, teman-teman. Jadi intinya adalah perusahaan ini bakalan tetap menawarkan. Waduh, bukankah itu hal yang ilegal ya? Aku nggak tahu ini serius atau enggak, pernyataannya serius atau enggak. Tapi yang pasti ini mungkin disebabkan karena kepercayaan kalau ETF Bitcoin ini bakalan mendapatkan approval di perdagangan hari ini. Itu sih kurang lebih. Jadi jangan terlalu FOMO lah melihat news seperti ini.
Kemudian berita datang dari Ondo Finance. Nah, ini salah satu perusahaan DeFi, teman-teman, yang menawarkan produk RWA yang nyata. Jadi reward asset yang ditawarkan oleh Ondo Finance yaitu dari US Treasury bond ya, dari obligasi Amerika Serikat. Dan ini adalah salah satu proyek yang menurut saya real di market kripto. Banyak tuh proyek-proyek yang mengatasnamakan RWA dan lain sebagainya, tapi sebenarnya belum ada proyeknya. Hanya tulisan-tulisan di website saja, dan Ondo Finance itu sudah terbukti bahwa mereka melakukan tokenisasi terhadap obligasi dari Amerika Serikat, dan ini mereka akan menawarkan semacam Ondo Point program reward untuk komoditi. Kayaknya sih ini bakalan berujung pada airdrop dan juga listingnya token dari Ondo Finance. Kita tunggu aja, ini sudah mulai teman-teman, dan kita sudah bisa untuk earn point. Tunggu dulu, ini kegiatannya itu bakalan dimulai. Oh, klaimnya akan bisa dilakukan di Maret 2024 ya teman-teman. 31 Maret 2024 itu sudah bisa diklaim untuk poinnya, dan kabarnya ini sudah selesai untuk kegiatannya ya, karena dimulai dari Januari tanggal 26 sampai akhir 2023. Wow, ini udah kelewatan ya kita teman-teman. Jadi ya itulah Ondo Finance. Ini menarik untuk dinanti kapan listing untuk tokennya. Kemudian dari berita yang lain datang dari BlackRock. BlackRock baru aja melakukan perubahan terkait dengan fee yang mereka tawarkan. Termasuk ini juga dilakukan oleh banyak hedge fund lain ya, teman-teman. Jadi sebelumnya fee yang ditawarkan oleh BlackRock itu ada di 0,3 untuk perdagangan dari iShare Bitcoin Trust atau dari ETF miliknya miliknya BlackRock ya. Itu sudah turun teman-teman dari 0,3 menjadi 0,25%. Jadi udah dapat diskon. ARK Invest juga sudah menurunkan fee-nya dari 0,25% turun menjadi 0,21%, dan ini mereka lagi perang untuk menurunkan fee yang dibebankan kepada investor bila mana mereka mau membeli produk ETF yang ditawarkan oleh hedge fund tersebut. Selain dari akun SEC, akun X atau Twitter milik CoinGecko juga kabarnya kena phishing attack, kena serangan peretas lagi ya teman-teman. Jadi parah banget. Ini akun-akun Twitter kenapa banyak yang kena hack, dan ini menurut saya cukup berbahaya, apalagi kalau Twitter ini atau akun Twitter ini memposting hal-hal yang bersifat ya sensitif teman-teman, yang bisa membuat market bergejolak. Jadi ini hati-hati kalau teman-teman lagi mencari informasi di market. Against, nggak ada yang 100% kita bisa percaya melihat kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi akan banyak sekali potensial berita-berita palsu teman-teman. Kemudian ya itu sih dari beberapa narasi di perdagangan kemarin, cukup banyak narasinya ya, dan overall kalau kita melihat dari pergerakan dari market sebenarnya ditunjang sama sentimen-sentimen yang kurang lebih masih menunggu terkait dengan keputusan dari ETF Bitcoin. Mari kita coba cek gimana pergerakan dari market teman-teman. Khususnya Bitcoin overall masih dalam tren menanjak ya. Pergerakan Bitcoin masih mencoba untuk melanjutkan tren kenaikan teman-teman. Saat ini posisi Bitcoin lagi diperdagangkan di kisaran 45.900 menjelang 46.000. Kalau kita perhatikan sih, sementara di time frame weekly itu belum ada atau belum muncul indikasi pembalikan arah pada Bitcoin. Belum muncul ya teman-teman. Jadi ekspektasinya mungkin pergerakan Bitcoin masih bisa melanjutkan tren kenaikan. Ada area support yang cukup kuat ataupun resistance yang cukup kuat, yaitu di kisaran level 50.000 sampai 51.000 yang mungkin berpeluang untuk dicapai. Cuman teman-teman, sekali lagi aku wanti-wanti ya, meskipun Bitcoin ini lagi positifnya untuk sekarang, ada baiknya memang kita tidak terlalu FOMO melihat posisi sekarang. Ya, kemarin kita juga sudah sempat bahas terkait dengan potensial sell on news yang terdapat pada
Bitcoin, apalagi menjelang approval dari Bitcoin. Apapun yang terjadi, market ini sebenarnya sudah expect sejak lama terkait dengan keputusan dari SEC soal ETF Bitcoin. Jadi di bulan-bulan sebelumnya itu bisa kita ibaratkan sebagai rumor kalau Bitcoin ETF bakalan mendapatkan approval, dan kita menjelang mendapatkan newsnya. Jadi di sini aku mau ajak teman-teman untuk berhati-hati. Takutnya nantinya bakalan sell on news, dan itu artinya adalah teman-teman jangan FOMO. Ya, jangan FOMO ketika Bitcoin approval, pergerakan Bitcoin mungkin tiba-tiba langsung naik. Nah, ketika pergerakan naik itu biasanya banyak orang yang bakalan FOMO, teman-teman. Nah, rawan banget nih aksi-aksi FOMO tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kalangan atau whales melakukan aksi taking profit mereka. Gitu, teman-teman. Jadi dari segi pergerakan Bitcoin di time frame weekly sebenarnya masih bagus. Kalau dari time frame daily, pergerakan Bitcoin juga kemarin itu sempat mengalami tren kenaikan, dan kebetulan closing dari Bitcoin itu sangat baik ya teman-teman. Bitcoin bisa closing di atas area support kisaran 44.500, dan so far masih ketahan di level tersebut. Ekspektasinya tentunya adalah pergerakan kelanjutan bullish terhadap pergerakan dari Bitcoin. Jadi ya apakah Bitcoin bakalan lanjut bullish atau enggak ya kita tidak tahu pasti teman-teman. Tapi bentar, ini kita coba buat hapus. Nah, tapi kalau saya melihat tuh kayak gini teman-teman. Jadi pergerakan Bitcoin kemarin kan sudah sempat turun nih. Ini area support ya, support buat Bitcoin. Pergerakan Bitcoin membentuk ascending channel, breakout, kemudian dia closing di atas, which is itu sinyal bagus. Kemudian pergerakan hari ini Bitcoin belum drop dari 44.500 sebagai level support, jadi ekspektasinya masih ada potensial untuk Bitcoin mengalami kenaikan. Ya, cuman harus waspada ketika pergerakan Bitcoin naik ini, teman-teman jangan FOMO ya. Let's say kalau misalkan Bitcoin ETF-nya di approve, teman-teman jangan FOMO di fase ini, karena bisa jadi ini adalah fase-fase ya kenaikan yang terbatas saja untuk Bitcoin. Setelah itu ya mungkin akan ada aksi taking profit yang bisa terjadi pada Bitcoin. Itu kemudian kalau dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin cenderung masih baik, volume perdagangannya bagus, smart money juga cenderung baik, cuman dia sangat volatile aja, naik turunnya begitu ekstrim, begitu cepat teman-teman. Ini aja udah turun lagi teman-teman. Kemudian juga terkait dengan hal tersebut, kita akan coba lihat dari BTC Dominance. BTC Dominance turun lumayan parah. Kemarin yang ambil panggung itu Ethereum. Ya, Ethereum sempat naik ke 2.400-an something. 2.500-an something ya, sempat naik ke level tersebut, dan akhirnya dia melanjutkan tren penurunan untuk perdagangan hari ini. Itu teman-teman, jadi ya itu kondisi market cukup mix di perdagangan kemarin. Saya rasa ini terkait dengan masih menanti terkait dengan keputusan dari ETF Bitcoin, apakah bakalan good news atau bad news untuk Bitcoin. Jadi itu jangan FOMO, teman-teman selalu waspada terhadap pergerakan market yang sangat volatile. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya. Di sini tempat aku berbagi atau sharing-sharing informasi terbaru tentang dunia kripto. Nanti kalau ada approval Bitcoin, aku tentunya akan kabarin paling awal di komunitas Telegram. Jadi buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.